Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pengubahan Umat Percaya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita telah melihat pada pembahasan renungan seiman kemarin malam bahwa orang yang mati di dalam Kristus akan dahulu dibangkitkan untuk naik ke surga. Nah, apabila orang saleh yang mati itu dibangkitkan, maka orang saleh yang masih hidup di atas dunia ini pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali akan diubahkan. Dengan jelas Alkitab menyebutkan dalam 1 Korintus 14 ayat 52 dan 53 bahwa dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pada waktu Kristus kembali, tidak ada kelompok umat percaya yang mendahului umat percaya lainnya. Paulus menyatakan bahwa umat percaya yang masih hidup dan diubahkan akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Oleh sebab itu, semua umat percaya akan berdiri bersama-sama, berhimpun pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan penuh kemuliaan. Baik orang benar yang dibangkitkan dari segala kurun, zaman, dan mereka yang tinggal hidup pada waktu kedatangan Kristus. Ellen G. White dalam buku Selected Messages, jilid 1 halaman 305 dan 306, bahwa kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian akan membangkitkan gerejanya dan memuliakannya dengan Kristus sebagai mempelainya di atas semua kerajaan, di atas semua kuasa, di atas segala nama, bukan hanya di dunia ini tetapi juga di atas, di pengadilan surgawi. Kemenangan dari orang-orang saleh yang telah beristirahat akan begitu mulia pada pagi kebangkitan. Kemenangan iblis akan berakhir, sementara Kristus akan menang dalam kemuliaan dan kehormatan. Sang pemberi hidup akan memahkotai kekekalan kepada semua yang bangkit dari kubur. Peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar yang dirindukan Tuhan. Malaikat surga dan semua orang saleh kita akan bertemu dengan orang saleh yang telah mendahului kita. Apakah itu Musa, Daniel, atau Abraham. Kita akan bertemu dengan anak, orang tua, atau siapa saja yang telah mati di dalam Tuhan. Terlebih kita akan bertemu dengan Yesus Juru Selamat kita. Marilah kita bertekad untuk tetap bersekutu dengan Yesus, sehingga dapat selalu siap untuk peristiwa besar itu. Kiranya Tuhan memberkati.